Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali mempelajari tentang gerak lingkar. Topik kali ini kita mempelajari GMP dan GMPB. Oke, kita lanjut. Apa itu GMP? GMP singkatan dari gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut tetap. Misalkan ini ada sumbu X, di sini pusat benda melingkarnya nanti atau di titik O, ini sebagai poros nanti. Kemudian ini ada roda atau lingkaran, yang merah ini ada jari-jarinya atau jerujinya, ini adalah asnya. Maka kalau ini berputar, sudut tempuhnya theta, kecepatannya adalah omega. Sehingga GMP diformulasikan besarnya theta sama dengan omega dikalikan T. Theta posisi sudut, satuannya radian. Omega kecepatan sudut, satunya radian per sekon. T interval waktu atau selang waktu, satuannya sekon. Oke, bisa kita lanjut. Kita berikan contoh. Sebuah objek bergerak melingkar beraturan. Ini ada sumbu X, ini titik pusatnya, ini ada titik 0 atau huruf 0. Kemudian ini adalah objeknya itu ini, sebuah objek bergerak melingkar, ini objeknya. Dalam waktu 0,5 sekon menempuh sudut 60 derajat. Sudut yang ditempuh adalah 60 derajat. Oke. Berapa radian per sekon kecepatan sudut objek itu? Penyelesaian. Theta sama dengan 60 derajat. Jadi 60 derajat ini tetanya. T 0,5 sekon dalam waktu 0,5 sekon itu T-nya. Kecepatan sudut objek dapat dihitung omega sama dengan theta per T. Sehingga kalau tetanya 60 derajat, ini dapat saya jadikan satuan radian. Masih ingat? 60 derajat itu sama dengan pi per 3 radian. Ingat cara menjadikan radian? Kalau tetanya 360, berarti kan dibagi dengan 6, ketemu 60 derajat. Kalau dibagi 6, ini satu putaran dalam 2 pi radian dibagi dengan 6 juga, sehingga hasilnya adalah pi per 3 radian. Oke. Kalau masih bingung silakan dicek pada bab di depan. Oke. Selanjutnya. Jadi omega sama dengan pi per 3. Tetanya itu pi per 3 ini. Pi per 3. Dibagi T. T-nya 0,5. T 0,5. Ini supaya mudah saya menggunakan metode di SD, di sekolah dasar. Pi per 3, ini pi per 3 per 0,5 saya ubah menjadi 5 per 10. Di SD kalau ada pembagian itu bisa digunakan sistem perkalian. Jadi kalau ada pecahan dibagi dapat digunakan perkalian. Jadi kalau dihitung pi per 3 kali ini kan dibagi 5 per 10. Berarti kalau dibuat kali ini dibalik 10 per 5. Kalau kita hitung pi dikalikan 10 dibagi 5, 5 dibagi 10 bagi 5 ini kan 2. Berarti hasilnya 2 pi dibagi 3. Atau kita sederhanakan tulisnya 2 per 3, pi-nya kita geser ke sini. Atau 2 per 3 kali pi radian per sekon. Jadi kecepatan sudut objek 2 per 3 pi radian per sekon.
Para siswa, kembali kita lanjutkan pokok bahasan kita pada GMBB. Apa itu GMBB? GMBB singkatan dari gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran dengan percepatan sudut tetap. Formulasi untuk GMBB. Yang pertama adalah untuk menghitung kecepatan sudut. Omega T sama dengan omega 0 plus delta omega. Delta omega sama dengan alfa dikalikan delta T. Jadi omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikalikan T. Mengapa begini? Ya karena delta omega itu alfa dikalikan T, makanya ini delta omeganya diganti alfa dikalikan T. Keterangannya, omega T adalah kecepatan sudut akhir, omega 0 adalah kecepatan sudut awal. Keduanya bersatuan radian per sekon. Delta omega perubahan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Alfa adalah percepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon kuadrat. T, interval waktu, satuannya sekon. Oke. Sekarang bagaimana cara menghitung posisi sudut? Posisi sudut dapat dihitung theta sama dengan omega 0 dikalikan T plus setengah alfa dikalikan T kuadrat. Theta adalah posisi sudut dalam satuan radian. Oke, kita lanjut ya. Kita berikan contoh. Sebuah silinder melakukan gerak melingkar beraturan dengan percepatan sudut 2 pi radian per sekon kuadrat selama 4 sekon. Kecepatan sudut awal 10 pi radian per sekon. Ini silindernya berputar. Berapa kecepatan sudut saat 4 sekon? B. Berapa sudut tempuhnya saat 4 sekon? E. Ke penyelesaian. Alfa atau percepatan sudut 2 pi radian per sekon kuadrat. Ini ya, dari sini. T 4 sekon. T-nya selama 4 sekon. Omega 0 atau kecepatan awal ini 10 pi radian per sekon. Sekarang kita hitung A, kecepatan sudut saat T sama dengan 4 sekon. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan T. Omega 0-nya ini 10 pi ditambah alfanya 2 pi dikalikan T, T-nya 4, T 4. Jadi kalau kita hitung ketemunya 18 pi radian per sekon. 10 pi ditambah 8 pi, hasilnya 18 pi radian per sekon. Jadi kecepatan sudut saat T 4 sekon sebesar 18 pi radian per sekon. Oke, kita lanjut. Kita sekarang hitung sudut tempuhnya saat T sama dengan 4 sekon. Theta sama dengan omega 0 dikalikan T plus setengah alfa dikalikan T kuadrat. Omega 0-nya 10 pi, T-nya 4, ditambah setengah alfa, alfanya 2 pi, alfa 2 pi, T kuadrat 4 kuadrat.
berarti 10 dikalikan 4, 40 kalikan pi, 10 pi, 40 pi, plus setengah dikalikan 2, 1, 4 kuadrat 16. Berarti 16 kalikan 1, 16, dikalikan pi, 16 pi. Kalau kita jumlah, hasil 56 pi radian. Jadi sudut tempuh saat T 4 sekon sebesar 56 pi radian. Oke. Kita lanjut ya. Tugas 18. Sebuah objek bergerak melingkar beraturan atau GMB dengan kecepatan sudut 100 pi radian per sekon. Berapakah sudut tempuh objek itu dalam selang waktu 0,4 sekon? Tugas 19. Sebuah objek mula-mula diam, kemudian bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 4 pi radian per sekon selama 10 sekon. Berapa sudut tempuh objek itu? Jadi sekali lagi, karena ini mula-mula diam, berarti kecepatan adalah 0. Jadi kata diam menunjukkan 0. Kecepatan 0, kecepatan sudutnya 0, omega 0 sama dengan 0. Oke, silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.